Halo anak-anak, salam kenal, salam jumpa, salam sehat. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang doa pujian, hari ini kita akan membahas tentang doa syukur. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, agar mampu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Yang kedua, agar mampu menyusun doa syukur. Yang ketiga, agar mampu menceritakan kembali kisah kelinci yang tidak mau berterima kasih. Dan yang keempat, agar mampu menceritakan kembali kisah penyembuhan 10 orang kusta. Nah anak-anak, mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami bersyukur atas hari baru ini. Kiranya berkat-Mu yang menyertai kami sepanjang hari ini, khususnya saat kami belajar. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, doa merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi artinya menjalin relasi, menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, jika kita terbiasa berdoa, maka kita semakin mengenal Tuhan. Doa adalah ungkapan dari hati, pikiran kita yang jujur kepada Tuhan dalam keadaan suka maupun duka. Anak-anak, doa yang sungguh-sungguh dari hati akan membersihkan jiwa kita dan memberikan kekuatan serta membantu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka kita sebagai orang beriman, berdoa adalah suatu keharusan untuk menghormati Tuhan karena Tuhan telah memberi kehidupan dan sangat baik kepada kita. Anak-anak, kali ini suster akan mengajak kamu untuk membuka buku LKS-mu. Kamu baca kisah tentang kelinci dan serigala di LKS halaman 37 sampai 38. Kalau sudah selesai membaca kisah tentang kelinci dan serigala itu, maka sekarang kamu suster ajak untuk menyaksikan film singkat tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Selamat menyimak. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya.
Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Anak-anak, dari cerita kisah 10 orang kusta tadi yang disembuhkan oleh Yesus, ternyata satu di antara 10 orang kusta itu saja yang datang kepada Yesus untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Yesus. Dan sebaliknya, 9 orang kusta lainnya langsung pergi meninggalkan Yesus. Sedangkan dalam kisah si kelinci dan serigala itu, si kelinci tidak mau mendengarkan pohon kopi yang menjelaskan kepada kelinci, yang akhirnya si kelinci berhasil ditemukan dan diterkam serigala. Nah, anak-anak, sekarang tugasmu yang pertama, anugerah atau karunia apa saja yang kamu terima dari Tuhan. Dan 2, buatlah doa syukur saat kamu merasakan telah menerima pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa penutup. Ambillah sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu yang sering kami lupakan. Semoga dengan contoh yang diberikan 1 orang kusta yang disembuhkan Yesus, mau berterima kasih kepada Yesus. Agar kami pun selalu ingat akan kebaikan-Mu dan selalu berterima kasih. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.